Sobat Sport, senang sekali saya Sekar Hayu bisa berjumpa lagi dengan Anda di program kesayangan kita bersama yaitu Sportholic yang seperti biasa ya akan memberikan informasi seputar dunia olahraga baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi selain memberi informasi seputar dunia olahraga, di episode kali ini Sekar nggak sendirian karena di sini sudah ada seseorang yang akan menemani Sekar untuk berbincang-bincang dengan Sobat Sport ya mengenai dunia olahraga dan spesifiknya olahraga di bidang bela diri. Kira-kira olahraga apakah itu dan siapakah orangnya? Langsung aja kita minta dia perkenalan. Di sini sudah ada Mbak Safira. Mungkin Mbak Safira boleh kenalan dulu sama menyapa Sobat Sport dimanapun mereka berada. Halo, perkenalkan nama saya Safira. Di sini saya perwakilan dari UKM Perisai Diri. Halo Sobat UBTV, salam kenal. Oke, halo Mas Safira, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. Sehat, bahagia Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, harus bahagia biar enteng gitu ya ngejalanin aktivitas. Oke, Mas Safira di sini kan bakal sharing-sharing nih sama Sobat UBTV, Sobat Sport gitu kan tentang UKM yang Mbak Safira tekuni gitu, atau olahraga yang Mbak Safira tekuni yaitu perisai diri gitu kan. Mungkin Mbak Safira sebelumnya boleh dong ceritain atau jelasin dulu ke Sobat Sport sebenarnya UKM perisai diri itu UKM apa? Jadi UKM Perisai Diri itu UKM bela diri silat. Perguruannya Perisai Diri. Jadi UKM Perisai Diri ini juga salah satu perguruan IPSI. Kan perguruan banyak ya Kak ya. Jadi ini Perisai Diri itu salah satu silat bela diri juga di Universitas Brawijaya di UKM ini kebetulan. Gitu. Oke, berarti masuk ke rumpunnya bela diri gitu Iya, ya. masuk Nah, bela ini diri. menarik nih. Kadang kan biasanya kita mayoritas tuh kalau bintang tamu tentang olahraga bela diri tuh yang hadir adalah sosok laki-laki. Di sini ada Mbak-mbak cantik di sini yang ternyata juga tergabung dan menekuni olahraga bela diri. Boleh dong Mbak diceritain kok bisa gitu punya ketertarikan ke perisai diri ini, olahraga bela diri ini? Oke, jadi sebelumnya saya ikut Perisai Diri itu karena background keluarga dulu. Dari ayah saya juga pernah ikut. Dan kebetulan kelas 6 itu saya udah ikut bela diri disuruh karena kakak kebetulan juga ikut. Jadi agar ada hobi juga dan juga untuk perlindungan mungkin ya Kak. Jadi disuruh ikut dulu dan ternyata lama-kelamaan semakin kesini semakin nyaman sampai keterusan kuliah gitu. Oke, berarti awalnya backgroundnya dari keluarga dulu ya. Ada anggota keluarga lain yang juga tergabung di Perisai Diri, akhirnya diarahkan untuk ikut gitu. Terus akhirnya Mbak Safira sendiri jadi tertarik dan keterusan sampai kuliah gitu ya Mbak ya. Oke, nah kalau dari Mbak Safira sendiri, tadinya kan cuma menuruti perintah orang tua gitu kan untuk ikut. Dan akhirnya tertarik sendiri juga untuk meneruskan di Perisai Diri ini. Apa sih yang membuat Mbak Safira nih jadi stay gitu di Perisai Diri, menekuni olahraga ini? Kebetulan kan saya ikutnya kelas 6 itu langsung UKM Perisai Diri UB ya Kak ya. Jadi dari lingkungan dan orang-orangnya sih Kak. Jadi yang membuat saya nyaman dan karena kekeluargaannya saya sangat diayomi sebagai adik kebetulan dari kecil sampai dewasa. Jadi saya merasa seru, nyaman dan ingin terus lanjut gitu aja sih Kak. Oke, berarti Mbak Safira gabung UKM Perisai Diri UB ini Sejak 12 tahun kelas 6 SD. Wow, berarti belum jadi mahasiswa UB udah jadi di UB, anggota iya. UKM Perisai Diri UB gitu. Bener. Ya, luar biasa. Berarti bisa dibilang Mbak Safira ini anggota terlamanya kan? Iya bener, masih sampai pergantian maba pun saya ada. Oh, luar biasa. Berarti banyak sekali ya cerita yang bisa disampaikan Mbak Safira nanti ke Sobat UB tentang UKM Perisai Diri maupun di bidang olahraganya Perisai Diri sendiri. Nah kalau dari pengalaman Mbak Safira gitu kan, selama dari 12 tahun udah ikut Perisai Diri di UB gitu kan, apa sih yang membuat Mbak Safira nyaman gitu selain dari lingkungan keluarga? Apakah mungkin Mbak Safira ada target tertentu gitu di dalam olahraga ini? Ya jadi kan awalnya kan karena lingkungannya ya Kak ya. Terus mulai SMA itu udah disuruh pelatih sama mas-mas kuliah juga itu ikut lomba. Jadi biar nggak hanya latihan aja. Selain itu kita kejar prestasi juga. Jadi karena pengalaman pertama itu jadi memotivasi saya ikut lomba-lomba seterusnya. Dan kebetulan kan UKM Perisai Diri UB ini sendiri kan prestasinya banyak banget ya Kak. Jadi kayak merasa tertarik dan terdorong mau meneruskan prestasi-prestasi yang di situ juga. Luar biasa, berarti motivasi yang dimiliki Mbak Safira nih
selain untuk meraih prestasi bagi diri sendiri juga meneruskan prestasi yang udah diraih sama Universitas Brawijaya gitu. Luar biasa, semoga kisah ya Mbak Safira nanti yang diceritakan akan bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk sobat sport dimanapun berada yang lagi nonton ini tentunya. Oke Mbak Safira, selanjutnya kalau tadi udah menyebutkan motivasi utamanya juga adalah ikut lomba-lomba supaya dapat prestasi gitu ya. Boleh dong di-spill gitu salah satu turnamen yang membekas gitu, yang berkesan bagi Mbak Safira selama ada di bidang olahraga bela diri ini. Ini yang di kuliah atau pas kecil Kak? Bebas ya. Jadi waktu saya masih SMA kelas 2 kalau nggak salah, itu berkesan karena kan posisinya di sana saya belum kuliah. Terus ke Surabaya kalau nggak salah di UNESA, itu kita mulai dari latihannya, terus penginapannya di sana. Kan di sana bareng-bareng sama anak-anak kuliah, jadi posisinya saya masih kecil gitu. Terus kebetulan di sana saya turun 2 lomba, jurus tunggal sama serang hindar. Nah, pertama kalinya saya disuruh ikut serang hindar. Itu kan bahaya ya perempuan serang hindar, dan pertamanya takut, tapi akhirnya karena dari pelatih juga percaya ke saya juga akhirnya berusaha amanah dan percaya juga ke pelatih kalau ternyata saya bisa gitu. Nah, itu membekasnya itu karena ya momen-momennya juga, bondingnya, kekeluargaannya banyak gitu Kak. Kebetulan juga itu ada juga kejadian sedih juga karena ya beberapa kejadian yang membuat saya teringat bahwa di pertandingan itu banyak sekali gitu, ada senangnya iya, dapat senangnya iya, dapat sedihnya, dapat apa pembelajarannya iya, karena ternyata semua kejadian yang saya alami itu ada manfaatnya, ada hidayahnya gitu. Oke, luar biasa. Jadi emang waktu SMA pun ikutnya udah sama kakak yang kuliah gitu ya, Mbak ya. Jadi pembelajarannya juga pasti banyak sekali yang didapatkan dari sana. Oke, luar biasa Sobat Sport. Itu tadi sekilas ya kisah pembuka dari Mbak Safira yang sudah menekuni olahraga perisai diri ini sejak usia 12 tahun atau sejak kelas 6 SD. Iya, gitu benar. Tentunya kita nanti akan masih bahas lebih lanjut lagi tentang pengalaman dan cerita dari Mbak Safira, tentang prestasinya dan lain sebagainya, yang tentunya juga banyak sekali pesan motivasional dan juga inspiratif untuk kamu Sobat Sport. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hola Sobat Sport, masih bersama Sekar di sini di Sportholic dan bersama narasumber kita yang luar biasa yaitu Mbak Safira yang akan menceritakan seputar olahraga bela diri perisai diri, terutama di UKM Perisai Diri Universitas Brawijaya. Kalau tadi Mbak Safira udah menceritakan lumayan banyak ya Mbak ya, tentang awal mula Mbak Safira gabung ke perisai diri, background keluarga yang juga ada di perisai diri, sampai pengalaman berkesannya waktu turnamen pas SMA gitu ya, yang ternyata Mbak Safira ini awalnya gabung kelas 6 SD tapi langsung gabung ke UKM Universitas Brawijaya. Benar-benar nggak nanggung-nanggung gitu ya, sekalian nyemplung ke UKM-nya yang gede gitu. Oke, mungkin kita lanjutkan, Mbak Safira boleh dong ceritain gitu. Kalau tadi udah nyebut turnamen yang waktu SMA, boleh dong di-spill gitu kan, turnamen yang paling berkesan waktu perkuliahan. Oke, di waktu perkuliahan itu ada turnamen tapi semi COVID sih Kak. Jadi kebetulan itu Perisai Diri International Championship. Jadi kebetulan dari pihak panitianya sendiri itu mengadakannya semi online dan offline. Jadi yang offline itu ketika udah ada seleksi di provinsi, kemudian dilanjutkan di Bali kalau nggak salah. Untuk tingkat Nah, nasionalnya. ya untuk tinggal internasional Kak. Oh, internasionalnya. Jadi awalnya itu seleksinya itu kalau Jawa Timur sendiri itu di Pasuruan kebetulan kemarin, dan saya mengikuti beberapa kategori, 3 kategori, 1 berpasangan sama 2 bergu. Jadi itu jadi kita persiapannya itu latihannya itu udah berbulan-bulan, ternyata yang awalnya kita offline ternyata online. Jadi itu persiapan take video dan sebagainya itu mulai capeknya di situ sih Kak, karena kalau offline kan sekali tampil ya Kak. Kalau online itu benar-benar tampil yang sampai benar-benar maksimal yang bagus baru nanti dikirimkan ke panitia biar dapat juara gitu. Dan alhamdulillah sendiri dari 3 kategori itu di Jawa Timur
yang juara 1 itu ada 1 kategori dan bisa lanjut ke internasional. Dan di internasional yang di Bali itu alhamdulillah juga dapat juara 3 sih Kak. Dapat juara 3 untuk beregu kombinasi. Oke, luar biasa. Berarti pengalaman Mas Safira ini pasti banyak banget dong ya. Dari kelas 6 SD udah gabung perisai diri UKM Universitas Brawijaya sampai waktu kuliah pun ikut turnamen internasional gitu. Iya. Walaupun hybrid ya bisa dibilang Iya, bisa berarti ya. Iya. Itu di tahun berapa tuh? Bun? Tahun 2021 kayak. Kalau nggak 22, 21 ya. Oke, berarti belum lama ini ya. Iya, belum lama kok. Awal COVID itu ya. Berarti. Iya, oh iya kan 2021 masih semi ya Kak. Kayaknya seingat saya 2022 deh Kak. Oh. Iya itu. Oke. Berarti kalau misalkan justru lomba online-nya lebih capek gitu ya dari Iya. offline. Karena kita kan mencari hasil terbaik dari take Benar. video itu Iya. tadi gitu ya. Kalau Iya. offline ya udah sekali tampil. jalan udah selesai gitu. Oke, luar biasa Sobat Sport. Tapi mungkin setelah cerita Mbak Safira tadi ada yang masih bingung nih. Sebenarnya apa aja sih istilah-istilah dalam turnamennya perisai diri gitu. Tadi Mbak Safira sempat menyebutkan serang hindar, terus juga apa tadi yang sempat Mbak Safira sebutkan, mungkin Sobat Sport juga agak kebingungan dan belum kenal gitu. Mungkin boleh dijelaskan dari pengalaman Mbak Safira iya. aja gitu. Jadi di perisai diri itu untuk perlombaannya sendiri ada banyak kategori ya Kak. Jadi itu ada tanding itu seperti fight yang pakai body itu. Nah, tanding, terus ada serang hindar. Serang hindar itu dari perisai dirinya sendiri itu ada serang hindar. Jadi ketika ada satu pasang orang berhadapan, yaitu ada serang hindar nanti sesuai dengan ini Kak, sikap-sikap yang udah diajarkan selama ini gitu. Jadi nanti ada peraturan-peraturannya juga. Terus ada juga berpasangan itu ada berpasangan tangan kosong sama senjata, itu termasuk di kategori kerapian teknik kalau di perisai diri. Jadi ada berpasangan, bergu, sama solo. Solo itu ya sendirian dan melakukan gerak sesuai teknik-teknik yang udah diajarkan gitu sih Kak yang Oke, berarti itu macam-macamnya gitu ya. Nah, untuk yang beregu gitu berarti pakai kategori apa aja? Beregu itu ada tangan kosong juga, ada pakai senjata juga. Jadi itu bergunya ada banyak Kak. Kalau di perisai diri itu ada tekniknya itu ada teknik asli, ada teknik kombinasi gitu. Terus kalau yang senjata itu juga ada senjata bebas, senjata wajib. Jadi itu di perisai diri sendiri itu udah ada kategori khususnya. Dan bervariasi banget ya? Iya, banyak sekali kalau di perisai diri. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari Mbak Safira sendiri nih, dari pengalaman-pengalaman yang udah Mbak Safira jalani gitu kan. Kalau tadi udah bahas tentang pengalaman berkesan gitu kan. Ada nggak sih momen-momen tertentu yang itu adalah titik yang bikin Mbak Safira down gitu waktu ikut perisai diri? Kayak misalkan pernah cedera kah, atau pas latihan atau persiapan turnamen, atau pernah kalah turnamen atau apa gitu? Biasanya itu down-nya itu ketika kebetulan, nggak tahu ini kebetulan atau gimana, jadi setiap mau lomba itu ada aja sakit gitu Kak. Okay. Nah, tapi yang itu tadi yang saya ceritakan yang berkesan di kelas 2 SMA itu karena ada cederanya. Saat sebelum lomba itu ada cedera yang sehingga sampai pelatih itu tanya mau jadi ikut lomba apa enggak, tapi saya tetap bersikeras mau gitu. Jadi keadaan pos ikut pertandingan itu sama cedera juga udah. Itu cedera parah kah atau? Kemarin itu kena air panas Kak, jadi jadi tanding sambil diperban gitu. Tapi tetap bisa memberikan yang terbaik gitu ya, Iya. untungnya ya. Luar biasa Mbak Safira. Nah, apa sih yang membuat Mbak Safira ini kayak tetap bersikeras gitu untuk aku tetap mau ikut lomba walaupun saat itu kondisinya sedang cedera gitu? Karena ya udah perjuangan dari awal latihan sampai hari H, kayak mau ngelepas itu kayak sayang gitu Kak. Jadi karena orang-orang kakak UKM, pelatih udah percaya ke saya, udah yakin saya itu bisa turun di kategori itu, tapi karena cedera yang tiba-tiba saat hari H itu saya kayak merasa nggak mungkin saya kalau udah sampai di titik ini tapi mau melepaskan itu aja, ya mau nyerah, padahal saya masih bisa, kalau saya masih kuat kenapa nggak dilanjutkan gitu. Oke, luar biasa. Berarti semangatnya Mbak Safira ini tinggi banget gitu ya untuk
melanggarkan kepercayaan dari orang-orang sekitar, terus juga untuk membanggakan orang-orang sekitar gitu, dan tetap mencetak prestasi gitu. Dan semoga apa yang dilakukan Mbak Safira nantinya bisa jadi cerita indah gitu ya di masa mendatang gitu, dan bisa jadi inspirasi bagi semua yang tahu kisahnya Mbak Safira gitu. Oke Sobat Sport, itu tadi ya obrolan kita selanjutnya tentang prestasi Mbak Safira selama di Perisai Diri. Tentunya nggak sampai di sini aja obrolan kita, karena masih akan terus berlanjut. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, masih kembali lagi bersama Sekar di sini di Sportholic yang tentunya masih akan membahas dan memberikan informasi seputar dunia olahraga ke kamu. Dan gak sendirian di sini Sekar, karena bersama dengan Mbak Safira dari UKM Perisai Diri Universitas Brawijaya. Yang tentunya tadi kalau Sobat Sport udah menonton dan menyimak gitu kan, Mbak Safira udah cerita banyak banget ya, dari pengalaman awal Mbak Safira ikut Perisai Diri sampai pengalaman-pengalaman paling berkesan di hidup Mbak Safira seputar karirnya di Perisai Diri Universitas Brawijaya. Kalau tadi Mbak Safira udah cerita-cerita ya tentang pengalaman pribadinya Mbak Safira gitu kan. Mungkin kita sekarang lebih ke pengalamannya Mbak Safira selama tergabung di UKM Perisai Diri Universitas Brawijaya. Secara yang kita tahu tadi kan Mbak Safira cerita dari kelas 6 SD gitu kan, udah jadi anggota UKM Perisai Diri Universitas Brawijaya. Kalau dari sudut pandang Mbak Safira sendiri, perubahan apa aja sih yang kerasa gitu kan, secara dari kelas 6 SD sampai masuk kuliah jadi mahasiswa Universitas Brawijaya, masih tergabung di UKM Perisai Diri UB? Ya, kalau perubahannya banyak banget sih Mbak. Dari saya dulu tuh yang ikut Perisai Diri tuh banyak banget, dan semakin nggak selalu menunggu open house, itu selalu banyak yang daftar gitu Kak. Terus dari awal gedung UKM dimanapun itu saya sampai apal gitu, tempatnya pindah-pindah. Dan orang-orangnya sendiri itu enak sih Kak, nyaman dan mengayomi dan menganggap saya adik. Bahkan sampai sekarang itu masih ada mas-mas yang dulu saya kelas 6 itu udah ada, sampai sekarang itu masih bantu gitu di kepengurusan. Dan itu masih nganggap saya kayak adik, bener-bener kayak memang udah dari kecil sampai kuliah masih ketemu terus gitu. Kalau dari UKM-nya sendiri itu seru aja sih Kak, seru. Terus kebetulan kan kalau pas kuliah kan bisanya ikut kepengurusan waktu udah kuliah ya Kak. Jadi kebetulan saya masuk kuliah 2021 itu ikut kepengurusannya juga, karena ya udah ikut lama. Dan kalau dulu saya belum tahu apa-apa tentang UB-nya, tentang kepengurusannya, sekarang saya udah lumayan banyak tahu, karena udah alhamdulillah 3 tahun sih sama tahun sekarang masih menjabat jadi pengurus juga. Wah, luar biasa. Tapi kalau UKM Perisai Diri UB ini berarti apakah terbuka untuk umum, tidak hanya mahasiswa Universitas Brawijaya atau gimana tuh? Ya, kalau UKM-nya sendiri itu terbuka untuk umum Kak. Jadi kita mencari bibit anak-anak kecil juga, anak usia dini, SD, SMP, SMA itu kita bisa buka, sama anak kuliah juga buka. Jadi kalau pertandingan itu nggak hanya memberangkatkan yang mahasiswa, tapi juga memberangkatkan yang pelajar-pelajar juga. Oke, luar biasa. Berarti tidak terbatas hanya di mahasiswa Universitas Brawijaya gitu ya. Semua orang yang mungkin tertarik dan ingin tergabung dalam UKM Perisai Diri UB bisa gitu ya. Bisa. Nah, kalau Mbak Safira sendiri dulu awal daftarnya tuh gimana? Awal daftar sendiri, didaftarin orang tua, atau orang tua ada kenalan temen di gimana gitu? Jadi kebetulan waktu kelas 6 itu kakak cowok saya itu SMP diikutkan. Terus akhirnya saya juga disuruh ikut. Saya mau aja karena ada kakak kan. Jadi ya udah didaftarkan sama kakak juga gitu. Terus lama-kelamaan ya saya nyaman sendiri jadinya. Kakak udah lulus, saya tetap masih lanjut meskipun nggak ada kakak. Kan biasanya kan kalau udah bareng terus sama kakak, maunya ada kakaknya terus gitu ya. Kalau kakaknya keluar nggak mau, tapi saya udah terlanjur suka ya, terlanjur suka. Nyaman. Oke, luar biasa. Nah, berarti Mas Safira ini kan udah lama banget nih di UKM Perisai Diri gitu kan. Boleh dong Mbak ceritain gitu perbedaan yang signifikan banget gitu sebelum Mbak Safira tergabung di kepengurusan dan setelah tergabung? Kalau sebelum tergabung kan pastinya cuma latihan-latihan biasa ya Kak, latihan-latihan biasa. Terus kalau mau lomba pun ya sepengetahuan kami yang masih bukan pengurus maupun anak kuliah juga ya taunya kami
hanya latihan aja, yang kami targetkan latihan dan mengikuti kata pelatih maupun kakak-kakaknya. Namun kalau udah kuliah itu udah jadi pengurus juga, ternyata banyak banget yang harus diurusin, dari pengajuan proposal waktu pertandingan, ngurusin dana juga, yang ngontrol atlet. Ternyata ada manajer-manajer gitu Kak. Jadi untuk pertandingan ada manajer yang ngurus pendaftaran atlet, terus latihannya atlet, konsumsi, tempat penginapan dan sebagainya. Ternyata itu dibalik nggak taunya dulu, ternyata yang sekarang itu rumit banget gitu. Berarti emang ada orang-orang yang mengusahakan itu gitu ya, supaya atlet-atlet yang mau berangkat turnamen juga bisa nyaman gitu, fokus latihan gitu ya kayak. Berarti kalau setelah jadi pengurus nih frekuensi ikut turnamennya lebih sedikit kah atau gimana? Atau tetap sering ikut juga, cuma ada perbedaan apa? Malah ketika udah jadi mahasiswa itu malah bisa ikut banyak. Karena mewakili nama UB juga, gitu. Malah sebenarnya sama aja, cuman yang mahasiswa lebih ke privilege karena kita UB. Kalau pelajar kan mewakili atas nama sekolahnya ataupun UB sendiri. Cuman kan kalau UB mewakilin UB plus kita juga bisa ngajuin reward gitu sih Kak. Iya benar-benar. Jadi emang ada privilege gitu ya? Ada privilege-nya untuk Mas. Spesial lah untuk mahasiswa UB gitu kan. Gitu. Oke, luar biasa. Kalau tadi udah cerita banyak banget ya tentang pengalaman Mbak Safira di awal, terus sampai prestasi-prestasinya. Kalau dari Mbak Safira sendiri melihat UKM Perisai Diri Universitas Brawijaya ini, apakah cukup bisa dibilang mewadahi minat dan bakat mahasiswanya? Menurut saya sangat cukup sih Kak. Sangat cukup mewadahi. Karena itu tadi ya, buktinya Mbak Safira sendiri betah gitu ada di UKM. Saya sendiri betah, sampai bergantinya orang-orang pun saya tetap ngapalin lah istilahnya. Sampai ruang UKM pindah-pindah pun juga sampai hafal. Iya udah hafal, wah luar biasa. Mungkin selanjutnya Mbak Safira ada pesan nggak untuk sobat sport gitu kan, yang mungkin punya ketertarikan di bidang perisai diri ini tapi masih ragu mendaftar kemana ya, atau mau ikut UKM perisai diri tapi masih ragu gitu? Dari saya sendiri pesan kesannya, kalau udah ada rasa semangat dan niat untuk bela diri, jangan takut, karena perempuan juga tidak terbatas, tidak boleh ikut bela diri. Selain melindungi diri sendiri, kita juga bisa meraih prestasi juga. Jadi udah bisa ngelindungi diri sendiri, juga kita dapat prestasi ya buat bonusnya ya Kak ya. Terus jadi nggak usah ragu. Jadi selain kita sehat, kita bisa raih prestasi banyak-banyak juga. Kalau dari Perisai sendiri itu ada kata ininya Kak, semboyannya Kak, pandai silat tanpa cedera. Oke, luar biasa. Jadi memotivasi para atletnya juga ya, tetap menjaga diri sendiri tapi juga tetap pandai dalam melakukan bela diri itu tadi. Oke, kalau untuk caranya sendiri, mungkin secara singkat aja Mas Safira sampaikan ke sobat sport gitu kan. Bisa ke Instagram ya Kak atau kemana ya? Daftar ke UKM. Untuk daftar ke UKM-nya sendiri bisa langsung ke gedung LKM lantai 2, di sebelah gedung UKM ya Kak. Itu ada banner Perisai Diri, dan juga kalau mau bisa tahu dari Instagramnya Perisai Diri _UB. Oke, sobat sport, itu tadi ya informasi dan bincang-bincang kita bersama Mbak Safira hari ini tentang bela diri perisai diri yang ada di Universitas Brawijaya. Semoga apa yang Mbak Safira sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk sobat sport dimanapun berada yang mungkin ingin terjun ke dunia bela diri tapi masih ragu-ragu. Nggak usah ragu lagi, karena tadi Mbak Safira juga udah menceritakan banyak kisah yang menarik dari Mbak Safira. Oke, untuk episode kali ini cukup sekian. Terima kasih kepada Mbak Safira yang sudah meluangkan waktu, dan sampai jumpa di episode Sportholic berikutnya. Bye-bye.